Jadi integral fungsi variabel kompleks itu prinsipnya sama dengan integral fungsi variabel real biasa. Ya, bedanya adalah kalau integral fungsi variabel real itu baik nilai variabel bebasnya x maupun variabel tidak bebasnya atau nilai fungsi y atau fx itu digambarkan dalam satu bidang kartesian. Ya. Sehingga hasil integral itu akan ditentukan oleh integrannya atau fungsi yang diintegralkan, kemudian batasan integralnya saja. Nah, berbeda dengan itu untuk fungsi variabel kompleks, ya, baik variabel z maupun variabel w atau fz-nya itu punya bidang kompleks masing-masing. Nah, tidak bisa digambarkan dalam satu bidang kompleks. Itu juga yang menyebabkan integral fungsi variabel kompleks, ya, meskipun fungsinya sama, ya, kemudian atau integralnya sama, ya, fungsi yang diintegralkan, kemudian batasan integralnya sama, tetapi jika lintasan integralnya berbeda, maka hasilnya berbeda. Kalau di dalam fungsi variabel real, integral batasannya cuma dalam x. Tapi dalam fungsi variabel kompleks, karena ya variabel bebasnya itu z itu terdiri dari x dan y. Nah, hubungan antara x dan y itu akan mempengaruhi bentuk lintasan dari integral. Ya, jadi oke, dari Z0 sampai Z1, tetapi apakah lintasannya itu berupa garis lurus? Ya, kenapa ya? Karena terletak dalam satu bidang, jadi saya bisa buat garis lurus, saya bisa buat garis melengkung, saya bisa buat bentuk hiperbola, saya buat lintasannya itu parabola, ya, garis lurus yang bersambung dan seterusnya. Itu bedanya, ya, itu bedanya dengan fungsi variabel real. Nah, untuk pengertiannya sebenarnya sama, ya, pengertian secara matematisnya itu sama. Jadi yang namanya integral itu adalah, ya, kalau misalkan ini lintasan, nah ini bedanya, ya. Kalau di dalam fungsi variabel real itu lintasannya ya x saja, ya sumbu x itu dari x1 sampai x2, gitu ya. Kalau di dalam fungsi variabel kompleks lintasannya itu kan z. Nah, z-nya itu bisa bentuknya melengkung, bisa bentuknya lurus, ya. Karena ada dalam satu bidang dia bisa bentuknya macam-macam. Dari lintasan tadi itu jika kita bagi menjadi ruas-ruas lintasan seperti ini, ya, kemudian kita ambil satu titik tengah nilai di ruas yang kita bagi-bagi tadi, kemudian kita kalikan fungsinya, nilai fungsinya, ya, jadi lebar ini dikalikan nilai fungsi saat z-nya itu pas di tengah-tengah ini. Kemudian kita jumlahkan semua hasil perkalian tadi, lebar kali tinggi kan berarti kan ya, ini lebar, kemudian tinggi itu apa ya, nilai fungsinya itu tingginya. Lebar kali tinggi kita jumlahkan. Nah, tetapi untuk integral, ya, lebarnya itu dibuat sesempit mungkin, sekecil mungkin, mendekati 0. Sehingga apa? Tentu saja jumlah ruas lintasannya juga menjadi tidak berhingga banyaknya. Ya, nah, jadi rumusan dari integral adalah limit n mendekati tidak terhingga. Ini berarti ruas-ruas tadi itu dibuat mendekati 0. Sn. Sn itu apa? Ya, perkalian lebar dikalikan nilai fungsi lebar kali tinggi. Inilah yang dimaksud dengan integral. Ya. Oke. Ini penulisannya seperti ini, integral, kemudian ada C ini menunjukkan kurva lintasan. Ya, kalau di dalam fungsi variabel real, kalian tidak akan menemukan ini. Ya. Tapi kecuali, ya, tidak menemukan ini, ya. Nah, kalau di dalam variabel kompleks, kalian temukan ini. Karena kurva lintasan itu menentukan nilai integral. Kalau kurvanya tertutup, notasinya seperti ini, ya. Jadi ada tanda tertutup di sini. Jadi lintasan integralnya berupa kurva tertutup.
Ya. Nah, jika fungsi fz tadi bisa dinyatakan dalam u plus jv, ini u ini real dari w, v ini imajiner dari w. Nah, kalau x ini real dari z, y ini imajiner dari z. Nah, integral garis kompleks dapat juga diekspresikan seperti ini. Ya. Ini adalah bagian integral bagian realnya, ini bagian imajinernya. Bagian realnya U dx min V dy, bagian imajinernya J, yang diintegralkan adalah V dx U dy. Nah, prinsip Dansal integral sama. Ya, pertama linier. Jadi integral itu sifatnya linier. Ya, ini sifat linier tuh ini. Kemudian sifat sense of reversal, kebalikan arah. Ya, jadi kalau saya integralkan dari Z0 ke Z1, ya, fungsinya sama. Ya, tapi kemudian integralnya itu berbalik arah, bukan dari Z0 ke Z1, tapi dari Z1 ke Z0, maka hasilnya akan berlawanan tanda. Besarnya sama, hanya berlawanan tanda. Kemudian partisi jalur ya, jadi ini lintasannya, kurva lintasannya. Jadi integral fungsi fz dalam kurva lintasan C, jika C-nya ini saya bagi menjadi dua lintasan, saya bisa mencari satu persatu. Integral dalam lintasan C1 dan integral dalam lintasan C2. Nah, untuk rumusan, ya, rumusan integral untuk fungsi-fungsi elementer sama. Bukan sama ya, serupa ya dengan integral untuk fungsi elementer pada fungsi variabel real. Ya, kalau di variabel real kita kenal integral x pangkat n dx ya sama dengan x pangkat n plus 1 per x per x tambah 1 ya. Oke. Oke. Dan seterusnya.